caranya taubat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi taubat yang murni, taubatan nasuha. Ustadz dambaan para generasi muda, para pemuda, para remaja, hadirnya ribuan mahasiswa, para generasi muda. Jangan sampai kita berputus asa dari taubat. Allah itu Tawwabun Rahim, Maha Penerima taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat datang kepada semua sahabat Meteora yang telah hadir, baik yang hadir di ballroom GH Universal Hotel pada malam ini maupun yang hadir secara virtual di channel YouTube saya. Dan secara khusus dan istimewa saya ingin menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada sahabat-sahabat saya yang ada di depan. Di sini ada sahabat saya Ustadz Felix Xiao, ada sahabat saya juga Kang Edwin, ada sahabat juga Kang Nurul dan juga Ustadz Andri yang insya Allah akan bersama dengan kita pada malam ini untuk sama-sama saling menyemangati dalam menyambut panggilan Al-Aqsa, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam. Sahabat Meteora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal musim panas yang hangat di tahun 1944 di kota Berlin, pada suatu pagi di salah satu radio di kota Berlin tersiar seseorang yang berbahasa Arab berbicara secara langsung. Seseorang yang dengan bahasa Arab bertakbir di radio Berlin dengan takbir yang luar biasa, dengan takbir yang penuh dengan rasa haru dan gembira. Seolah-olah di dalam kalimat takbir itu laki-laki ini sedang mengatakan selamat, selamat dan selamat. Setelah beliau bertakbir dengan suaranya yang tegas, dengan bahasanya yang fasih, beliau mengucapkan kata yang menjadi identitas kita, Indonesia. Beliau adalah Mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang mengumandangkan takbir di radio Berlin di Jerman. Dengan bahasa Arabnya beliau mengatakan, selamat kepada saudara kami Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, disiarkan secara langsung di seluruh Jerman dan di beberapa negara. Sehingga sejak saat itu Indonesia berhutang kepada Palestina. Karena sesungguhnya Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia
sehingga kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Maka sejak saat itulah Indonesia menjadi sah secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kita berhutang kepada Palestina. Tahukah kita kenapa mereka begitu antusias mendukung kemerdekaan kita? Bukankah kita berbeda bahasa dan bangsa? Kita berbeda ras dan suku, bahkan kita tidak saling kenal. Hal yang paling berharga yang menjadikan mereka terdorong untuk mendukung kemerdekaan kita, walaupun saat itu mereka masih dalam keadaan terjajah oleh Inggris, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang menjadikan mereka memandang kita bukan orang lain, bukan bangsa yang jauh di selatan bumi, tetapi mereka memandang kita sebagai saudara kandungnya, saudara yang lebih erat daripada hubungan darahnya, saudara iman. Makanya kita berhutang kepada Palestina. Sahabat Meteora yang dirahmati Allah. Tapi hari ini Palestina menangis. Sudah lebih 70 tahun Palestina menderita. Nyawa, darah, air mata, suara terikan, suara teriakan kesakitan, suara mengibah. Semuanya telah kita dengar lebih dari 70 tahun dalam penjajahan Israel. Lalu ketika hari ini kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia, meletakkan pandangan matanya ke Palestina, mencoba untuk mendengar jeritan saudara-saudaranya di Palestina dengan pendengaran yang penuh dengan khusyuk, memberikan perhatiannya kepada Palestina dengan penuh cinta, berdoa untuk Palestina, bersatu untuk menggalang dana membantu mereka. Tiba-tiba segelintir orang di antara kita justru mencoba untuk menjatuhkan semangat kaum muslimin di Indonesia. Mereka justru membuat kaum muslimin sebagiannya merasa bingung. Apakah ini isu kemanusiaan? Apakah ini isu agama? Apakah ini isu politik? Mereka mencoba membenturkan antara satu dengan yang lain sehingga kita merasa bingung. Mereka benturkan isu agama dengan kemanusiaan. Mereka benturkan isu radikalisme dengan politik. Maka kita sebagai bangsa yang merdeka, kita sebagai anak para pahlawan Indonesia, malam ini, hari ini, saat ini akan mengatakan kepada dunia, sesungguhnya tidak ada kontradiksi antara identitas kebangsaan kita, amanat konstitusi kita, dan juga idealisme keislaman kita dengan isu Palestina. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Yang kita yakini adalah Israel adalah penjajah, dan penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Wa sa'aqulu sarahatan, ya ikhwatah, ya sya'ba Filistin, lastum wahdakum, nahnu ikhwanakum fi Indonesia, sanabqa ma'akum samidin ila ayyuharrar al-masjidul aqsa al-asir min aidil ghasibin. Lan natrukakum wahdakum, lan nusallimakum ila a'daikum, sanakunu ma'akum abada, hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Meteora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari pemuda kita di Indonesia, pemuda muslim, bahkan mungkin followers baik hati yang ada di sosial media saya, bertanya-tanya, sebetulnya Palestina ini apakah hanya konflik kekuasaan dan politik? Ataukah Palestina ini murni krisis kemanusiaan? Atau juga apakah boleh kita melihat Palestina ini sebagai isu agama? Pada malam ini, dalam kegiatan Meteora for Palestine kita, saya ingin mengajak sahabat Meteora semuanya mencari jawaban dari pertanyaan itu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk orang yang beriman. Jangan pernah kita mencari jawaban dari lisan manusia sebelum Al-Quran. Jangan pernah mencari jawaban dengan menerka-nerka dan berpikir sebelum Al-Quran. Al-Quran adalah jawaban dari setiap pertanyaan kita. Kita bertanya kepada Al-Quran, bagaimana harusnya kita memandang Palestina? Apakah isu tentang Palestina ini telah dikisahkan di dalam ayat-ayatnya yang mulia? Sehingga kita jadi tahu sudut pandang mana yang paling baik dalam memandang Palestina. Sehingga dengan demikian kita juga jadi tahu sikap apa yang terbaik yang bisa kita berikan sebagai bentuk kepedulian kita tentang Palestina. Mari kita belajar dari Al-Quran yang dibedah oleh seorang ulama muda yang fenomenal, Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan juga beberapa syarah-syarah dari kitab tersebut yang isinya adalah membedah ayat-ayat Al-Quran khususnya tentang Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di atas semua manusia. Maha benar Allah. Allah berkuasa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Allah juga berkuasa untuk memilih apapun yang Dia kehendaki. Sahabat Meteora yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah memilih di antara manusia hamba-hambanya yang istimewa. Maka tersebutlah para anbiya. Lalu di antara sekian ribu anbiya, Allah memilih lagi para rasul. Dan dari sekian rasul, Allah memilih lagi rasul ulul azmi. Maka demikian juga dengan negeri-negeri yang ada di muka bumi.
Allah menciptakan bumi dari timur dan barat. Allah menciptakan bangsa-bangsa, negeri-negeri, kota, bahkan Allah menciptakan negara. Allah menciptakan buq'atan fil ard. Allah menciptakan tempat di muka bumi. Dari sekian banyak tempat, gunung, lembah, negeri, sungai, Allah memilih yang mulia. Allah memilih kota Mekah sebagai negeri yang istimewa. Allah memilih Palestina, Syam, Baitul Maqdis sebagai negeri yang istimewa. Allah memilih Tursaina, Mesir sebagai negeri yang istimewa. Allah memilih Madinah sebagai negeri yang istimewa. Demikianlah Allah memilih negeri-negeri di antara banyak tempat di muka bumi. Allah sendiri yang menamakan negeri-negeri itu dengan nama-nama yang baik. Sebagaimana Allah menamakan Mekah dengan kata Bakkah atau Makkah. Allah juga menamakan Yathrib dengan Madinah, dengan Nur, dengan Syifa. Allah menamakan Egypt dengan Mesir. Maka demikian juga Allah menamakan Yerusalem dengan Baitul Maqdis. Ardul Muqaddasah, Allah menamakannya dengan Ardul Muqaddasah, Ardul Mubarakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Kami selamatkan dia dan Lut ke negeri yang telah kami berkahi. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci, negeri yang mulia yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Palestina adalah salah satu negeri yang Allah pilih di antara negeri-negeri yang ada di muka bumi. Lalu Allah khususkan negeri itu untuk tauhid. Allah khususkan negeri-negeri itu untuk iman. Sehingga Nabi SAW sampai pernah mengatakan, jika terjadi huru hara di akhir zaman, setelah terjadi malhamah kubra, maka sesungguhnya iman ada di Syam. Di manakah pusat Syam? Baitul Maqdis. Allah jadikan Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Palestina sebagai negeri orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam. Karena seorang Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan?" Ya Rasulullah, masjid mana yang pertama dibangun di muka bumi? Nabi SAW menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram di Mekah. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Tsumma ai?" Lalu masjid yang mana ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Abu Dzar penasaran dan bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 40 sanah, 40 tahun. Sehingga para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang makna dari kalimat ini. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di dalam hadis ini adalah Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun fondasi dari dua masjid mulia itu. Sebagian yang lain mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi semua ulama sepakat yang pertama membangun negeri Makkah dan Palestina, Baitul Maqdis adalah para nabi. Sehingga negeri ini tidak Allah jadikan untuk orang-orang yang durhaka. Negeri ini tidak Allah jadikan dan Allah pilih untuk mereka yang meninggalkan sholat, apalagi yang meruntuhkan tempat-tempat orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini tidak diperuntukkan untuk mereka yang menumpahkan darah secara zalim. Negeri ini adalah negerinya para anbiya.
Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid yang mengajarkan kepada kita makna tauhid yang luar biasa setelah para anbiya sebelumnya, diusir dari Irak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا فَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Maka kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Kami selamatkan Ibrahim dan keluarganya. Sarah kemudian membersamai mereka Hajar di tengah jalan. Kami selamatkan mereka ilal ard, ke suatu negeri, allati barakna fiha, yang telah kami berkahi negeri itu, lil alamin, untuk manusia, untuk alam semesta. Wama tilkal ard, wama hiya tilkal ard. Negeri mana yang telah Allah berkahi itu? Yang Allah sebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran dengan sifatnya. Allah tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi Allah menyebutkan sifatnya. Ardul lati barakna fiha. Begitu juga ketika Allah menjelaskan kisah Sulaiman. Wali Sulaiman ar-rihal asifah tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah katakan, Ibrahim kami selamatkan ke negeri yang telah diberkahi. Nabi SAW dengan wajah berseri-seri pernah mengatakan, aduhai betapa mulianya Syam, aduhai betapa mulianya Syam, aduhai betapa mulianya Syam. Sesungguhnya negeri itu adalah negeri yang mubarakah, negeri yang dipenuhi dengan keberkahan. Lalu para sahabat penasaran, mereka bertanya kepada Rasul, bagaimana negeri itu diberkahi ya Rasulullah? Bagaimana Syam itu diberkahi ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap mereka di atas negeri Syam. Sesungguhnya para malaikat mendoakan ahlu Syam, para penduduk Syam yang beriman. Sesungguhnya tidak ada satupun malaikat dan nabi kecuali pernah berdiri dan berdoa di tanah Syam. Lalu para sahabat lebih penasaran lagi, di mana tepatnya ya Rasul? Nabi menjawab, bi Baitil Maqdis wa abna fi Baitil Maqdis. Negeri Syam pusatnya adalah Baitul Maqdis Al-Aqsa dan sekeliling Al-Aqsa. Sehingga jatuh cintalah para sahabat terhadap Palestina sejak saat itu. Makanya para ulama mengatakan, mencintai Al-Aqsa, mencintai Palestina, mencintai Syam adalah salah satu di antara ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang merelakan Palestina, Syam, Al-Aqsa dirampas oleh orang-orang yang zalim, dipertanyakan imannya. Makanya Allah mengatakan, kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi, kata para ulama, selain karena malaikat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam, Palestina, negeri itu juga diberkahi secara zahir. Secara zahir Allah memberkahi Palestina. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wat-tini waz-zaitun." Palestina. Kenapa Allah tidak katakan saja Palestina, Palestina? Kenapa Allah tidak katakan saja Syam? Kenapa Allah mengatakan wat-tini waz-zaitun? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, tilkal ard ardun mubarakah.
negeri itu adalah negeri yang penuh dengan keberkahan zahir dan batin. Wattini wazzaitun, Filistin, Palestina. Wa turi sinin, Mesir. Wa hadzal baladil amin, Makkah. Tahukah kita rahasia di balik 3 kalimat ini? Wattini wazzaitun, Palestina, negeri dakwahnya Nabi Isa dengan umat Nasrani. Wa turi sinin, Mesir, negeri dakwahnya Musa dan Yahudi. Wa hadzal baladil amin, negeri Makkah, negerinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah mereka kaum muslimin, 3 umat Nabi paling besar di muka bumi. Yang 2 pertama itu telah digantikan oleh yang terakhir yang penyempurna. Maka tinggallah Ibrahim bersama Sarah dan keluarganya di Palestina. Wafatlah Ibrahim di Palestina. Ibrahim punya keluarga di Palestina, Ishak memiliki keturunan Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Mereka semuanya tinggal di Palestina. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama sekali membangun kembali fondasi Al-Aqsa setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim sholat di komplek Al-Haram, kompleknya Masjid Al-Aqsa. Walaupun waktu itu belum ada masjid, belum ada bangunan yang tertutup. Kemudian bangunan itu dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam. Diteruskan oleh putranya Yusuf alaihissalam. Dari satu generasi ke generasi yang lain, semua mereka tinggal di Palestina, menyebarkan tauhid di Palestina kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya, setelah Nabi Yakub alaihissalam, kaum Bani Israel melupakan pesan utama dari risalah tauhid Palestina. Mereka mulai meninggalkan syariat Allah. Mereka mulai melakukan riba, zina. Mereka mulai melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan Allah. Mereka mengingkari para nabi. Mereka bahkan mengusir para nabi, bahkan membunuh para nabi. Tahukah kita berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? 70 nabi. 70 nabi dibunuh oleh Bani Israel di Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasul أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون." Apakah setiap kali datang kepada kalian wahai Bani Israel, nabi-nabi, utusan-utusan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian mendustakannya dengan sombong? Fafariqan kadzdzabtum, sebagiannya kalian ingkari, wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Mereka membunuh Nabi Zakaria dengan cara digergaji ketika Nabi Zakaria berada di dalam pohon. Mereka membunuh bahkan anaknya Nabi Zakaria, Yahya, ketika beliau sedang sujud dengan dipenggal kepalanya. Mereka juga ingin membunuh para anbiya yang lain, termasuk yang terakhir Isa alaihissalam, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Sehingga mereka diusir dari Palestina. Jika kita ingin belajar sejarah dari sudut pandang Al-Quran, di manakah Bani Israel dengan Palestina? Apakah negeri Palestina ini dikhususkan untuk orang-orang Bani Israel? Kallah, sama sekali tidak. Palestina ardul mu'min,
negeri orang yang beriman dari Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani, dan yang terakhir kaum muslimin, satu-satunya umat Nabi yang masih bertahan dengan keimanan mereka dan tidak berubah sampai hari ini. Palestina menurut Al-Quran adalah Ardul Iman. Sehingga ketika suatu bangsa, suatu kaum meninggalkan iman mereka, meninggalkan syariat Nabi mereka, meninggalkan dakwah dan mendustakan para utusan Allah di negeri mereka, maka Allah akan mengusir mereka. Hiduplah mereka terlunta-lunta di luar Palestina. Sampai datangnya ketetapan Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Berselang beberapa ratus tahun dari Nabi Yakub, akhirnya Allah berikan kesempatan lagi kepada Bani Israel untuk kembali ke Palestina. Nabi Musa diselamatkan dari pengejaran Fir'aun, melewati Laut Merah, dan kita tahu ceritanya. Setelah mereka selamat, Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, "Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai kaumku, kata Musa, wahai kaumku yang baru saja Allah selamatkan dari Fir'aun dan tentaranya yang kejam, wahai kaumku yang baru saja melihat kebesaran Allah, laut terbelah, udkhulul ardal muqaddasah, ayo kita masuk ke negeri suci, Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis. Ayo kita masuk ke negeri yang sangat mulia, negeri yang sangat suci. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian berpaling dari ajakanku ini. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi kaum yang merugi. Ayo kita masuk ke negeri Palestina. Apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin fa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sahabat Nabi tidak pernah memanggil Nabi wahai Muhammad. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Tapi umat Nabi Musa memanggil Nabi mereka yang mulia, yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan ratusan tahun dan ingin mengajak mereka kembali ke negeri yang mulia, yang berkah. Mereka panggil ya Musa. Mereka suka memperolok para nabi. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalam negeri itu ada kaum jabbarin, kaum yang sangat keras, kaum yang sangat perkasa, kaum yang ditakuti, kaum yang kuat. Man haula'il jabbarin? Siapa kaum jabbarin ini? Mereka itulah penduduk asli Palestina dari sisi ras. Mereka lah orang-orang Kan'aniyun, dari keturunan Kan'an bin Sam, salah satu di antara anak Nabi Nuh yang selamat selain Ham dan Yafis. Kan'aniyun, cicitnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka lah Jabbarin, yang kemudian mereka dinamakan dengan istilah kaum atau bangsa Palestina atau Filistin. Jadi Palestina merujuk kepada nama ras yang paling tua yang ada di Baitul Maqdis. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan sifatnya juga, yaitu sifat Jabbarin yang sangat kuat dan perkasa, yang membuat Bani Israel gentar kepada mereka. Bahkan mereka lebih takut kaum Palestina daripada pasukan Fir'aun. Mereka lebih takut kepada penduduk Palestina daripada pasukan Fir'aun. Qauman Jabbarin wa inna lan nadkhulaha,
kami tidak akan masuk ke Palestina wahai Musa hatta yakhruju minha, sampai kaum itu keluar dari negeri Palestina. Dari dulu Bani Israel tidak pernah mau hidup berdampingan. Tetapi mereka juga tidak mau berusaha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari negeri Palestina, kami akan masuk. Lalu Musa menasihati mereka, menyemangati mereka untuk merebut Palestina. Karena sesungguhnya kaum Palestina pada masa itu, Jabbarin, mereka tidak lagi beriman seperti nenek moyang mereka. Sehingga Palestina harus diambil alih oleh Bani Israel, umat Yahudi yang beriman. Tetapi apa jawaban Bani Israel kepada Musa? Ketika diajak untuk mengambil dan membebaskan Palestina, seperti Rasul mengajak para sahabat membebaskan Palestina, apa jawaban Bani Israel? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang. Kami tunggu di sini sambil duduk. Pergilah engkau wahai Musa, berdua dengan Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua dengan kaum Jabbarin. Inna hahuna qa'idun. Kami akan tunggu di sini. Kalau engkau menang kami akan masuk. Kalau engkau kalah kami akan tinggalkan negeri ini. Allah marah kepada mereka. Mereka mengingkari perintah nabinya. Mereka berpaling dan tidak mau menolong nabi mereka. Mereka tidak mencintai Palestina. Mereka hanya mencari negeri yang aman untuk diri mereka sendiri. Bukan karena ada risalah di dalamnya. Sehingga Allah berfirman, Qala fa innaha muharramatun alaihim. Fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Wahai Musa, setelah mereka mengingkari, mendebat, meninggalkan, mempersilahkan Musa pergi sendiri dan mereka membiarkan Musa dengan ancaman-ancaman musuh. Mereka tinggalkan Musa seorang diri. Allah berfirman, Innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Negeri itu diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka terlunta-lunta di muka bumi, tidak punya negeri sendiri. Yatihuna fil ard. Tidak punya tempat mereka berlindung, tidak punya kampung halaman, tidak punya negara, tidak punya tempat untuk mereka tinggal. Yatihuna fil ard. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Janganlah engkau merasa kasihan kepada mereka wahai Musa. Maka sahabat Meteora yang dirahmati Allah, semua kisah Nabi Musa bersama dengan umat Bani Israel Yahudi yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca terjadi dalam kondisi terlunta-lunta. Tidak ada satupun kisah Musa dengan Bani Israel di dalam Palestina. Musa hidup bersama kaumnya dalam keadaan tidak punya negeri. Sampai akhirnya Harun wafat. Lalu Musa menjadi sakit-sakitan. Ketika Musa sedang sakit, Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tahu kami belum melewati 40 tahun dalam keadaan terusir, dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Allah, saya tahu kami belum boleh masuk ke Palestina. Palestina muharramatun alaina, haram bagi kami. Ya Allah, tetapi hatiku mencintai Palestina. Perhatikan, semua nabi cinta kepada Palestina. Ya Allah, hatiku mencintai Palestina. Aku tidak bisa jauh dari Palestina. Ya Allah, jika kami tidak boleh masuk ke Palestina, maka izinkan aku mendekat kepada Palestina. Dan wafatkan aku di gerbang Palestina. Masya Allah. Nabi Musa yang harus menemani kaumnya, bukan beliau yang terusir tetapi kaumnya. Karena beliau bertanggung jawab sebagai seorang ulul azmi minar rusul, maka beliau menemani kaum yang sangat keras kepala itu dalam keadaan fil ard. Tapi rasa cinta dan rindunya ke Palestina membuat beliau berdoa, ya Allah,
dekatkan kami ke Palestina, dekatkan aku ke Palestina, dan wafatkan aku di gerbang Palestina. Sehingga ketika Nabi mengisahkan ini, Nabi mengatakan, lau aradtu la araitukum makana qabri Musa. Kalau seandainya kalian mau, aku bisa tunjukkan di mana kuburnya Musa yang ada di salah satu tempat di gerbang Palestina yang disebut dengan Katibil Ahmar. Nabi Musa dimakamkan di luar benteng Palestina karena begitu cintanya beliau kepada Palestina. Beliau terpaksa dimakamkan di sana karena belum melewati fase 40 tahun yang Allah tetapkan kepada Bani Israel. Cintanya para anbiya kepada Palestina. Lalu setelah Nabi Musa, risalahnya dilanjutkan oleh murid beliau, Yusha bin Nun. Murid yang menemani Nabi Musa dalam mencari Nabi Khidir di Majma'al Bahrain, di dalam 2 pertemuan laut, Yusha bin Nun. Setelah melewati 40 tahun, akhirnya Yusha mengajak mereka untuk kembali ke Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna adkhulu hadhil qaryah wa idh qulna adkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Maka ketika kami katakan kepada Bani Israel, udkhulul hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini, yaitu Palestina, Baitul Maqdis, masuklah kalian ke negeri ini sekarang setelah 40 tahun. Fakulu haitsu syi'tum, makanlah apapun yang kalian suka yang ada di Palestina. Kalimat apapun yang kalian suka menunjukkan betapa berkahnya tanaman-tanaman yang ada di Palestina. Semuanya menjadi buah-buah yang ranum. Fakulu minha haitsu syi'tum. Makanlah yang kalian suka yang ada di Palestina. Tetapi syaratnya satu. Masuklah ke Palestina dalam keadaan menunduk. Fadkhulul baba sujjada. Masuklah gerbang Palestina itu dalam keadaan tunduk. Karena Bani Israel adalah kaum yang paling pembangkang. Sehingga Allah menjadikan mereka harus masuk dengan keadaan menunduk. Agar itu menjadi janji mereka untuk tidak lagi membangkang para nabi. Fadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Dan katakan, ya Allah bebaskan kami dari api neraka. Ya Allah bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalimat hittah dalam tafsirnya artinya maghfirah. Tapi apa yang terjadi? Bani Israel tidak masuk Palestina dalam keadaan menundukkan kepala. Bani Israel tidak masuk ke Palestina dengan mengatakan, ya Allah, hittatun hittah. Justru mereka mengatakan, hinzatun hinzah. Plesetan dari kata hittah. Apa arti hinzah? Gak peduli. Bahasa kita apaan sih? Ketika didakwahi apaan sih? Ketika dibacakan ayat Al-Quran apaan sih? Ketika dibacakan hadis apaan sih? Ketika disampaikan narasi Islam, agama kita, keyakinan kita, hinzah. Daripada mereka mengatakan hittah, mereka katakan hinzah. Sehingga Allah tidak mengampuni dosa mereka. Terusir lagi mereka dari Palestina. Kenapa? Itu negeri tidak Allah jadikan untuk orang-orang pembangkang. Datang lagi masa berikutnya. Masa Nabi Daud alaihissalam. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Allah menjelaskan cerita mereka lagi di generasi berikutnya. Daud alaihissalam. Talut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min Israel min ba'di Musa
إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب الله عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال perhatikan فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا minhum. Pemuka Bani Israel berkumpul dalam keadaan mereka terusir lagi dari Palestina sekian puluh tahun. Akhirnya mereka berkumpul, lalu mereka berkata kepada Nabi mereka, ya Nabi Allah, angkatlah seorang pemimpin di antara kami agar kami bisa berperang. Karena dulu mereka pernah diajak berperang tapi mereka enggan. Sekarang mereka berpikir untuk berperang. Mereka katakan, angkatlah seorang pemimpin di antara kami. Nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah untuk mendapatkan kembali tanah Palestina. Apa jawaban Nabi mereka? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Bukankah kalian pernah diwajibkan berperang, yaitu di zaman Nabi Musa, tetapi kalian mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, kami tunggu di sini. Apa jawaban mereka? Bagaimana kami tidak akan berperang kali ini, sedangkan kami telah terusir dari negeri kami dan anak-anak kami. Kali itu mereka bukan hanya terusir, tetapi mereka dipisahkan dari keluarga mereka oleh Jabbarin, oleh hamba-hamba Allah yang mengusir mereka karena kedurhakaan mereka. Kami akan merebut Palestina agar kami bisa kembali ke rumah kami, bertemu dengan anak-anak kami. Lalu Nabi itu memilih salah satu pemimpin di antara mereka, Talut. Apa kata mereka? Nahnu ahaqqu min, kami lebih berhak daripada dia untuk memimpin. Walau illa qalilam minhum, mereka berpaling dari ajakan Nabi tersebut. Kecuali yang sedikit saja. Hanya sedikit dari Bani Israel yang kemudian mengikuti nabinya, mengikuti pemimpinnya Talut. Fahadzamuhum biidznillah, sampai Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wa qatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel, dipimpin oleh Talut. Lalu menjadi pahlawan mereka waktu itu adalah Daud yang membunuh Jalut dengan cara yang luar biasa. Sehingga singkat cerita Allah berikan kekuasaan kepada Daud beserta keilmuan dan kenabian. Sehingga sejak saat itu Bani Israel tinggal di Palestina dan menjalankan syariat Yahudi dengan baik. Berlalu masa Nabi Daud yang penuh dengan keberkahan, ketaatan, kedamaian. Mereka masih menjalankan perintah para nabi mereka. Berganti dengan Nabi Sulaiman, terjadi huru-hara, terjadi fitnah dari fitnah-fitnah syaitan. Allah berikan kekuasaan kepada Sulaiman sehingga Sulaiman meninggikan bangunan dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang kita kenal dengan Haikal Sulaiman. Untuk beribadahnya umat Yahudi, orang-orang yang beriman di antara umat beliau. Sampai akhirnya tibalah masa ketika mereka diusir untuk kesekian kalinya, dan kali ini yang paling berat. Kita mengenal cerita salah satu raja yang paling zalim, raja yang paling ditakuti, raja yang paling besar yang ada di muka bumi di antara 4 raja. Kata Nabi, ada 4 raja yang paling berkuasa di muka bumi. 2 raja itu adalah beriman dan 2 lagi adalah kafir. Yang beriman Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir Namrud dan Nebukadnezar. Tibalah mereka di zaman Nebukadnezar, salah satu zaman yang paling besar fitnahnya, Raja Babilonia. Bani Israel yang tinggal di Palestina
Setelah sekian lama ditinggalkan Nabi, mereka ingkar. Ketika datang Nabi mereka bunuh, datang Nabi mereka usir, datang Nabi mereka siksa. Satu demi satu mereka membunuh Nabi. Banyak para Nabi yang ditumpahkan darahnya secara haram. Jangankan darah Nabi, darah ulama itu katanya beracun, apalagi darah Nabi. Lalu Allah menghukum mereka melalui seorang laki-laki yang bernama Nebukadnezar yang bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah patung Babilonia dengan kepala emas. Kemudian dadanya, bahunya dari perak. Kemudian pinggangnya dari perunggu dan kakinya dari tanah liat yang berwarna hitam. Raja ini bingung, apa maksud dari mimpi saya? Dia memanggil banyak arraf, ahlul hikmah, orang-orang yang banyak ilmu di antara orang-orang yang ada di negeri Babilonia. Tidak ada satupun yang bisa memahami makna dari mimpi itu kecuali seorang nabi di antara anbiya Allah yang mengatakan sesungguhnya negeri Babilonia di awal-awal masanya adalah seperti emas berjaya. Kemudian mereka mundur, mengalami kemunduran sampai puncaknya mereka berada dalam kondisi yang sangat kelam, seolah-olah seperti tanah liat yang hitam, dan akan bangkit di antara satu kaum yang akan menjatuhkan Babilonia. Kaum itu adalah Bani Israel. Sehingga akhirnya Nebukadnezar berangkat dari Babilonia, Irak, menuju Syam. Dia menaklukkan satu demi satu negeri-negeri termasuk Damaskus, dan yang terakhir adalah Palestina. Lebih dari 300.000 pasukan Nebukadnezar mengepung Palestina lebih daripada 3 bulan. Setelah pengapungan yang panjang, orang-orang Palestina banyak yang kelaparan, yang meninggal karena haus, lapar dan kurang gizi. Akhirnya diseranglah Palestina dengan serangan yang serentak. Pada waktu itu Palestina mengalami hari yang paling mengerikan. Nebukadnezar menghancurkan semua tempat-tempat ibadah umat Yahudi. Haikal Sulaiman dihancurkan, orang-orang Bani Israel dibunuh, anak-anak bayi dibunuh, perempuan-perempuan dijadikan sebagai budak, dibawa pulang ke Irak, Babilonia. Mulailah orang-orang Bani Israel kembali terlunta-lunta. Dari satu kekuatan kepada kekuatan lain, Palestina diwariskan. Dari Babilonia kepada Yunani, dari Yunani kepada Romawi, sampailah Palestina di zaman yang penuh dengan cahaya keadilan Islam. Nabi SAW mendapatkan isyarat dari Allah untuk memperhatikan Palestina. Allah jadikan Palestina sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Nabi lahir di Mekah, Nabi berdakwah di Mekah, Nabi menjadikan Islamnya menjadi Islam yang kuat dan tersebar di seluruh dunia dari Madinah. Tetapi ada satu negeri yang menjadi warisan, amanah, wakaf dari langit, wakaf dari Allah kepada orang yang beriman, yaitu Palestina. Maka Allah jadikan Al-Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Di situ ada isyarat dari Allah. Ada isyarat dari Allah agar kita memperhatikan Al-Aqsa, agar kita ingat Al-Aqsa, agar kita tidak melupakan bahwa sesungguhnya Al-Aqsa itu adalah wakaf dan amanah dari Allah untuk orang yang beriman. Allah jadikan itu sebagai ibadah yang awal-awal dilakukan oleh Nabi. Di Makkah ketika Nabi sholat bersama istri tercintanya Khadijah, manusia pertama yang sholat di belakang Nabi, bahkan sebelum Abu Bakar, perempuan pertama yang beriman. Kemudian di sisi yang lain ada Ali bin Abi Thalib, anak kecil yang solih, yang bahkan tidak pernah melihat auratnya sendiri, sehingga karamallahu wajhah, wajahnya bercahaya dan dimuliakan Allah. Salatlah mereka menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Lalu Allah berikan lagi isyarat yang lain. Isyarat apa? Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan kepada nabinya untuk hijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk melakukan perjalanan rihlah, safar, Isra, Mi'raj yang sangat luar biasa. Dari Makkah ke Madinah, ke Tursaina, dan selesai di Palestina. Sampai di Palestina,
di Baitul Maqdis. Bersama dengan Jibril, Nabi mengendarai buruk. Ketika Nabi turun di tempat salah satu di antara tanah haram Palestina, Baitul Maqdis, komplek Masjidil Aqsa, Nabi mengikat buruknya di dalam komplek Masjidil Aqsa yang sekarang dikenal dengan Masjid Buruk. Kemudian dari tempat itu Nabi memandang ke satu tempat, ke satu posisi yang sekarang kita sebut dengan Masjid Qibli, Masjid Kiblat. Tiba-tiba Nabi melihat wajah seorang laki-laki yang sedang berdiri, sedang sholat. Laki-laki itu adalah Musa alaihissalam. Di Palestina Nabi bertemu dengan Musa. Musa sedang sholat sunnah di Masjid Qibli, walaupun tidak ada bangunan masjidnya pada waktu itu. Di tanah Baitul Maqdis, komplek Masjidil Aqsa, Musa sedang sholat. Nabi memperhatikan Musa. Kata Nabi, dia adalah seorang laki-laki yang sangat gagah. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat gagah, tubuhnya tinggi. Kemudian di sisi yang lain Nabi melihat seorang laki-laki yang wajahnya berseri-seri, yang janggut dan rambutnya rapi, rambutnya ikal sepundak, dan dalam keadaan seperti sedang diminyaki. Rapi sekali, pakaiannya rapi, dia berdiri sholat. Siapakah dia? Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi mengomentari seorang laki-laki yang berdiri di antara dua orang yang tadi. Di antara Musa dan Isa, ada seorang laki-laki juga sedang melaksanakan sholat sunnah di dalam komplek Masjidil Aqsa. Kata Nabi, dia adalah Ibrahim, dan Ibrahim paling mirip dengan aku, paling mirip dengan Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, tiba-tiba dikumandangkan panggilan untuk sholat. Allahu a'lam apakah itu azan atau iqamah, tetapi yang memanggilnya adalah Jibril alaihissalam. Jibril mengajak mereka sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jibril. Kemudian Jibril memerintahkan kepada para anbiya untuk berbaris dalam safnya para nabi. Sholat yang paling agung yang pernah dilakukan di muka bumi adalah di Palestina. Jamaahnya para anbiya. Barisan terdepan Ibrahim, Musa, Isa, para rasul, para anbiya. Kemudian Jibril meminta Rasulullah SAW untuk menjadi imam mereka. Sholatlah Nabi sebagai imamnya para anbiya berjamaah di Baitul Maqdis. Isyarat apakah ini? Kata para ulama, Baitul Maqdis itu adalah wakaf dari Allah dan diberikan kepada nabi dari satu nabi kepada nabi yang lain. Dan yang terakhir, wakaf itu diamanahkan kepada Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya sebagai syuhada alal alamin, sebagai pemimpin umat-umat para nabi kita. Sehingga ketika kita melupakan Palestina, menyerahkan Palestina begitu saja kepada orang-orang zalim, sungguh kita telah mendustakan risalah para nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai Nabi sholat berjamaah, tiba-tiba Jibril memperkenalkan Nabi dengan satu malaikat yang sangat agung. Kata Jibril, ya Rasulullah, perkenalkan, ini adalah Malik. Ini adalah Malik, malaikat penjaga neraka. Sebelum Nabi mengucapkan salam kepada Malik, malaikat penjaga neraka, malaikat itu begitu menghargai dan menghormati Nabi, dia lebih dulu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Muhammad ya Rasulullah. Setelah adegan yang sungguh agung di pelataran komplek Masjidil Aqsa itu, maka Jibril mengajak Nabi untuk melanjutkan perjalanan ke langit. Berdiri di atas sakhrah, berdiri di atas sebuah batu, menunggangi buruknya dari sakhrah itu, maka terbanglah Nabi bersama Jibril ke Sidratul Muntaha, melintasi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bertemu dengan para anbiya di setiap pintu-pintu langit, bertemu dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan kalimat ahlan bibnis salih wan nabiyyis salih, selamat datang anakku yang salih, nabi yang salih. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, ahlan bibnis salih wan nabiyyis salih, selamat datang anakku yang salih dan nabi yang salih.
bertemu dengan Musa. Musa menyambut Nabi Muhammad dengan mengatakan, ahlan bi akhis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang saudaraku yang salih dan nabi yang salih. Begitu juga para anbiya dari satu langit ke langit yang lain. Terakhir, Nabi bertemu dengan satu malaikat yang tidak bisa tersenyum. Malaikat yang tidak bisa tersenyum. Dialah malaikat Malik yang tadi bertemu di Masjidil Aqsa. Dia menyambut Nabi dengan mengatakan, ahlan ahlan ya Rasulullah, ahlan ahlan ya Muhammad. Tetapi dia tidak bisa tersenyum. Semua para nabi, semua penduduk langit, semua malaikat tersenyum kecuali malaikat Malik. Dia tidak bisa tersenyum. Walaupun dia memuliakan Nabi. Begitulah Allah menciptakan malaikat penjaga neraka itu. Ghalidun syadid, ghiladun syidad. Mereka malaikat yang kuat, yang keras dan tidak bisa tersenyum. Setelah itu naiklah Nabi sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itulah Isra Mi'raj. Sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya agar memperhatikan Palestina. Seolah-olah ketika Nabi bertemu dengan para anbiya mengatakan, ya Muhammad, sekarang Palestina kami serahkan kepada engkau. Ibrahim seolah-olah mengatakan, ya Muhammad, anakku yang saleh, sekarang Palestina yang aku bangun, aku serahkan kepadamu dan umatmu. Musa mengatakan, ya akhis salih, ya Rasulullah, sekarang Palestina aku serahkan kepadamu. Isa mengatakan, sekarang Palestina aku serahkan kepada engkau, wahai saudaraku. Seluruh Nabi mengatakan, seolah-olah sekarang Palestina kami serahkan kepada engkau dan umatmu, wahai Muhammad. Pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi sering bercerita tentang Palestina. Nabi sering bercerita tentang Masjidil Aqsa, termasuk hadis-hadis yang tadi saya sampaikan di awal. Sehingga muncullah rasa cinta para sahabat kepada Palestina. Semua mereka bermimpi untuk datang ke Palestina, sholat di Masjidil Aqsa. Sampai Nabi mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan atau tidak didorong melakukan perjalanan yang sulit kecuali kepada 3 masjid, dan yang ketiganya adalah Masjidil Aqsa. Semua sahabat menginginkan bisa sholat di Masjidil Aqsa. Tetapi Allah yang menentukan siapa dari mereka yang punya kesempatan sampai ke sana. Abu Bakar menginginkan Masjidil Aqsa. Di zamannya dia sudah berpikir bagaimana membebaskan Palestina dari pasukan Rum setelah Persia. Karena di zaman itu Rum dan Persia saling tarik menarik memperebutkan Palestina. Maka Abu Bakar ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah untuk membebaskan Palestina. Mewariskan cita-cita ini kepada Umar. Setelah Umar membebaskan negeri-negeri yang ada di Hijaz, lalu sampai ke Mesir dan Yaman, maka sekarang Palestina. Dengan izin Allah sampailah Umar ke Palestina. Dengan satu peperangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya kaum muslimin berhasil membebaskan Palestina setelah 3 bulan mereka mengepung Palestina. Tetapi pembebasan ini beda dengan penaklukan. Ini bukan penaklukan. Islam tidak menaklukkan, Islam membebaskan. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menaklukkan Palestina. Kalau dia menaklukkan, dia akan paksa penduduk Palestina untuk memasuki agamanya. Dia akan paksa penduduk Palestina untuk menjadi budak-budaknya. Tetapi Islam tidak menaklukkan. Islam membebaskan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Palestina, penduduk Palestina mengatakan, kami tidak akan serahkan kunci Masjidil Aqsa kecuali kepada orang yang paling tinggi di antara kalian kekuasaannya, kepada khalifah kalian, Umar bin Khattab. Kami tidak akan serahkan kunci dari masjid yang mulia ini dari zaman Ibrahim, Daud, Sulaiman sampai zaman kami kecuali kepada orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kalian, karena kunci ini adalah amanah. Tidak akan kami berikan sembarangan, ini amanah. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun berangkat ke Palestina untuk menerima kunci amanah itu. Tetapi adegannya luar biasa. Umar menggunakan pakaian apa adanya, pakaian yang sangat sederhana, yang banyak bekas tambalan. Umar ketika mau memasuki negeri Palestina menggunakan bighal. Bighal itu peranakan antara keledai dengan kuda. Bukan kuda yang mahal, tapi juga bukan keledai yang lemah, bighal. Kendaraan yang sangat murah dan sederhana.
Lalu Sa'ad mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau akan masuk Palestina sebagai seorang pembebas, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang raja, tapi engkau mengendarai bighal, bukan kuda atau unta. Tidak menggunakan pakaian jubah kebesaran. Ya Amirul Mukminin, mereka akan menghina kita. Apa jawaban Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah jadikan kita mulia karena Islam. Jika kita meninggalkan Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Kita adalah kaum yang Allah muliakan karena Islam, bukan karena kendaraan, bukan karena pakaian, bukan karena jubah kebesaran, bukan karena mahkota. Allah memuliakan kita karena Islam, sehingga ketika kita meninggalkan Islam, Allah akan menghinakan kita. Dengan tenang, Umar masuk ke Palestina. Orang-orang merasa heran. Aina Amirul Mukminin? Di mana Amirul Mukminin? Aina Khalifatu Abi Bakar? Di mana khalifahnya Abu Bakar? Di mana yang disebut dengan Umar bin Khattab yang gagah? Di antara banyak orang yang mereka perhatikan, tidak ada satupun yang ciri-ciri seorang raja. Sampai kemudian orang-orang memperkenalkan, inilah khalifah, inilah Amirul Mukminin, inilah pemimpin kami Umar bin Khattab Al-Faruq. Apa yang terjadi sahabat Meteora yang dirahmati Allah? Ternyata mereka bukan justru menghina Umar, tetapi mereka justru merasa takjub, hormat dan tenang kepada pemimpin seperti Umar. Mereka percaya kepada orang yang seperti inilah kami layak memberikan Masjidil Aqsa. Kepada kaum yang pemimpinnya seperti inilah kami layak memberikan kunci Baitul Maqdis. Sehingga mereka memberikan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Lalu Umar memerintahkan para prajuritnya, para sahabat untuk membersihkan Masjidil Aqsa dari semua kotoran-kotoran, kemusyrikan, khamr dan berbagai macam bekas-bekas kotoran-kotoran yang ada di sana. Dibersihkan. Umar ikut membersihkan Masjidil Aqsa dengan penuh semangat. Karena tempat itu bernama Al-Quds, suci, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Sehingga tidak boleh ada kotoran sebagaimana Masjidil Haram dan Nabawi. Dibersihkan oleh Umar, dibersihkan oleh para kaum muslimin, dibersihkan oleh prajurit-prajurit Islam. Setelah dibersihkan, Umar sambil memegang kunci Masjidil Aqsa memberikan khutbah. Yang pertama, khutbah yang pernah diberikan oleh Nabi di Fathu Makkah. Antum tulaqa, wahai penduduk Palestina yang beragama Nasrani, wahai penduduk Palestina yang beragama Yahudi, wahai penduduk Palestina apapun agama kalian, dari manapun kalian berada, sekarang kalian berada di bawah naungan keadilan Islam. Antum tulaqa, kalian bebas. Kalian bukanlah budak kami, kalian tulaqa, kalian bebas. Kalian bebas dengan agama kalian. Kalian bebas untuk tinggal di tempat kalian. Tidak ada satupun rumah kalian yang akan dirampas. Tidak ada satupun anak kalian yang akan diculik ketika pulang dari sekolah. Tidak ada satupun pemuda kalian yang akan ditembak di depan banyak orang di jalan-jalan raya. Tidak ada satupun dari kalian yang akan dipenjara. Antum tulaqa. Itulah orang yang berhak untuk memegang kunci gerbang Palestina. Bukan Israel yang menculik anak kecil dari sekolah-sekolah mereka. Coba kita bayangkan. Jika kita punya anak berangkat ke sekolah SD, kelas 1, kelas 2 SD, masih sangat kecil. Berangkat ke sekolah, lalu tidak pulang lagi dalam waktu yang lama. Ditunggu oleh orang tuanya sampai sore, anaknya tidak pulang. Sampai malam tidak ada berita, ditanya ke sekolah katanya sudah pulang. Kemana anak-anak itu? Dan ini bukan 1-2 kasus, ribuan anak-anak yang berangkat sekolah, pamit dengan orang tuanya, mencium tangan orang tuanya, berangkat ke sekolah untuk menghafal Al-Quran, tapi tidak pulang lagi ke rumah mereka karena mereka diculik oleh tentara Israel penjajah. Bukan mereka yang berhak memegang tanah Palestina. Bukan orang-orang seperti itu yang berhak memegang gerbang Palestina. Yang memegang gerbang Palestina adalah kaum yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang mengendarai bighal, yang memakai baju yang penuh dengan tambal, yang kemudian berkhutbah dengan mengatakan, kalian berada di bawah naungan keadilan Islam, antum tulaqa, kalian adalah orang-orang yang bebas. Mereka lah orang yang berhak terhadap Palestina. Antum tulaqa.
khutbah yang kedua dari khutbah Umar bin Khattab adalah, wahai kaum muslimin. Setelah Umar menyapa orang-orang di luar Islam, maka Umar mengatakan, wahai kaum muslimin. Wahai para sahabat Nabi, wahai para pengikut sahabat Nabi, wahai para prajurit Islam, wahai para umara Islam, wahai kaum muslimin. Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina, Syam adalah amanah dari Nabi kepada kalian. Adalah wakaf dari Nabi kepada kalian. Dan tanah ini tidak untuk diperjualbelikan. Tanah ini tidak untuk diperjualbelikan. Tidak untuk diserahkan kepada orang-orang zalim, kepada musuh. Tanah ini harus dijaga dengan nyawa, darah, dan iman kalian. Maka bersoraklah kaum muslimin serentak di dalam komplek Masjid Al-Aqsa yang 10 hektar kurang lebih itu. Semuanya berteriak, ribuan kaum muslimin, Allahu Akbar. Hari itu Palestina seperti hari lebaran di Indonesia. Takbir di seluruh penjuru Palestina. Allahu Akbar, walillahil hamd. Waktu berlalu dari satu penguasa ke penguasa yang lain. Satu khalifah kepada khalifah yang lain. Dari Khulafaur Rasyidin, Palestina diserahkan kepada Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah diserahkan kepada Bani Abbasiyah. Ketika Palestina direbut kembali oleh pasukan salib, selama kurang lebih 80 tahun, pasukan salib menistakan Palestina, merusak Palestina, terutama satu raja yang bernama Raja Titus. Menghancurkan rumah-rumah ibadah kaum muslimin dan orang-orang Islam dijadikan budak di tanah itu, di tanah mereka sendiri. Beda dengan ketika kaum muslim masuk ke Palestina, antum tulaqo, kalian bebas, tapi sekarang kalian adalah budak kami. 80 tahun kaum muslimin terjajah, diperbudak di Palestina sampai datang kembali utusan Allah yang seolah-olah tidak dilahirkan kecuali hanya untuk satu misi, membebaskan Palestina. Yang tadi sekilas kita mendengarkan cerita dari ayahnya, kakeknya, pamannya. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi yang kembali membersihkan tanah Palestina, membebaskan Palestina. Lalu diperebutkan lagi di antara banyak bangsa-bangsa dan diambil oleh Mongol. Walaupun tidak lama, kurang dari 10 tahun saja. Tetapi Mongol mengambil Palestina dengan kekejamannya. Palestina kembali menjerit, memanggil kaum muslimin. Ya ibadallah, ya ayyuhal mu'minin. Wahai orang yang beriman, wahai hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah. Aina antum, ya juyushur rahman. Pasukan Allah, ya jundullah. Kami terjajah. Datang lagi seorang laki-laki yang seolah-olah tidak diutus ke muka bumi kecuali untuk membebaskan kaum muslimin dari kekejaman Mongol dan merebut kembali Palestina dari mereka. Dialah Saifuddin Quds, yang setelah berhasil menghancurkan pasukan Mongol, selang hanya beberapa saat kemudian dia kembali kepada Allah karena sudah menyelesaikan misinya. Palestina kembali ke tangan kaum muslimin, tarik menarik dengan pasukan salib. Ketika diambil lagi oleh pasukan salib beberapa lama, diambil lagi oleh kaum muslimin, direbut lagi oleh kaum muslimin pada zaman Sultan Salim II di zaman Ottoman atau Utsmani. Dan yang paling dramatis adalah The Last Wolf, serigala terakhir Islam, Abdul Hamid II. Serigala terakhir Islam yang mempertahankan kekuasaan Islam terakhir dalam keadaan yang sangat berat, dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ketika Islam waktu itu dalam keadaan sangat berat ujiannya. Ketika Palestina ingin dibeli oleh orang-orang Bani Israel Yahudi. Apa kata-kata dari Sultan Abdul Hamid II? Tiba-tiba beliau teringat dengan kalimat Rasulullah tentang betapa mulianya Palestina. Teringat dengan kalimat Umar bin Khattab, ini tidak untuk diperjualbelikan. Apa kalimat dari Sultan Abdul Hamid II? Seandainya tubuhku dipotong-potong oleh mereka menjadi beberapa potongan, sesungguhnya itu lebih baik daripada mereka mengambil satu potong saja
satu bagian saja dari tanah Palestina. Tidak untuk diperjualbelikan. Tetapi sayangnya, setelah Sultan Abdul Hamid dijatuhkan, kemudian beliau dijadikan tahanan rumah sampai beliau wafat, Islam dalam keadaan tih seperti Bani Israel. Islam dalam keadaan terlunta-lunta seperti Bani Israel. Mungkin kita punya negeri, tetapi kita seperti tidak punya harga diri. Kita bercerai-berai, kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan susah. Kita membiarkan Palestina dikeroyok di antara orang-orang yang rakus, di antara orang-orang yang zalim. Dari tahun ke tahun, dari orang-orang penjajahan Inggris, kemudian dibagi oleh PBB menjadi dua bagian di tahun 1948. Sungguh pembagian yang sangat zalim. Sesungguhnya jika kita belajar dari sudut pandang Al-Quran, belajar dari sudut pandang sejarah Islam, menerima pembagian Palestina oleh PBB di tahun 1948 adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah Nabi. Kita tidak menerima itu. Bagi mereka yang lemah, terpaksa menggunakan itu sebagai argumentasi mereka, narasi mereka, seolah-olah ini pembagian yang adil. Mereka bisa melihat bagaimana pembagian ini adalah hanya strategi mereka untuk menjatuhkan semangat kaum muslimin dalam membela Palestina, lalu secara diam-diam mereka terus menggerogoti Palestina dari tahun ke tahun, sampai saat ini hanya tersisa beberapa titik saja. Sungguh Palestina wakaf bagi orang yang beriman. Dari umat Yahudi yang beriman sampai mereka kufur. Diwariskan kepada Bani Israel dari umat Nasrani yang beriman sampai mereka kufur. Diwariskan kepada kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang beriman. Tidak untuk dibagi dua, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk menjadi negeri yang aman, yang adil. Antum tulaqo, kalian adalah orang-orang yang bebas. Hanya di tangan kaum muslimin, Palestina akan bisa menampung semua bangsa dalam keadaan damai dan adil. Jika tidak, Palestina akan terus menjerit, memanggil orang-orang yang beriman. Seperti panggilan sholat ketika kita mendengar suaranya dari masjid-masjid kita. Suara panggilan Allah di Palestina adalah teriakan saudara kita yang sedang kesakitan, yang terzalimi. Semoga kita bisa mendengar suara itu dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dengan iman, bukan hanya dengan logika. Dengan iman. Lalu kita memenuhi seruan itu. Labbaika ya Aqsa. Labbaika ya Aqsa, labbaika ya Rabbana. Kami penuhi panggilanmu wahai Aqsa, kami penuhi panggilanmu ya Allah, untuk membebaskan Palestina, tidak untuk dibagi, apalagi untuk diperjualbelikan. Harus orang yang beriman yang memegang Palestina, barulah semua manusia akan mendapatkan barakah lil alamin, keberkahan bagi alam semesta. Allahumma unsurul ikhwananal muslimina fi Palestin. Allahumma harriril masjidal aqsal mubarak min aidil ghasibin. Harriril masjidal aqsal mubarak min aidil yahud. Ya Allah, bebaskanlah Palestina. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang punya saham dalam pembebasan itu. Jangan biarkan hati kami tertutup ya Allah, untuk tidak peduli kepada Al-Aqsa. Panggilan Al-Aqsa adalah panggilanmu ya Allah. Jangan biarkan hati kami tertutup untuk tidak mendengar suara panggilan dari Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami adalah para pewaris Nabi yang akan berjuang menegakkan keadilan di Masjid Al-Aqsa, memberikan rahmatan lil alamin dengan agamamu Islam, dengan kitabmu Al-Quran, dengan sunnah nabimu yang mulia. Rabbana ij'al lana nuran fi qulubina wa absarina wa asma'ina wa afkarina wa adhanina. Rabbana taqabbal minna. Amin ya rabbal alamin.